warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahlil qatri unsa wa dhakar. Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa akirra birridha minkal uyun wa qadi anna rabbana kullad duyun qabla an ya'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akrama man satar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdi bihil khaira wa nukfa kulla syarr. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, lagi dan lagi kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk agamanya. Kita masih diberi nikmat iman. Kita masih diberi nikmat ilmu, yang dengan iman, dengan ilmu seseorang, Allah Subhanahu wa ta'ala akan angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi dengan iman Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat seseorang. Semakin tinggi iman seseorang, maka akan semakin tinggi pula derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajat diri seseorang. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala semakin tinggi pula. Maka ketika seseorang komplit beriman dan berilmu, semakin tinggi imannya, semakin tinggi ilmunya, maka semakin pula komplit derajat ketinggiannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga termasuk kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tiadalah ilmu kecuali hal yang menjadikan kita takut untuk melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ilmu yang bermanfaat. Itulah yang disabdakan, yang disampaikan oleh yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umat dengan hal-hal
yang bermanfaat bagi umat, yang dengannya umat semakin perbaikan diri, menggunakan dirinya, menggunakan waktunya, menggunakan hartanya, menggunakan seluruh fasilitas-fasilitas, nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk perbaikan diri mereka, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui nasihat-nasihat baginda Rasulullah SAW. Maka seperti itulah ilmu yang bermanfaat itu. Alhamdulillah, maka pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita akan melanjutkan ngaji kita, mendengarkan nasihat-nasihat dari yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya harapan kita hari tambah hari mendekati persoalan kita, menghadap kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari tambah hari kita semakin sesuai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita sowan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Allah ridho kepada kita dan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itulah cita-cita hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita kemarin sudah mendengar nasihat dari yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan hal-hal yang meragukan menuju kepada hal-hal yang tidak meragukan. Maka pada kesempatan sore kali ini kita juga akan mendapat nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu hal yang penting yang menjadi barometer diri kita juga. Apakah hal tersebut? Maka kita akan ngaji hadis yang ke-12 dari kitab Arba'in Nawawiyah. Al-haditsus tsani asyar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi hadisun hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Hadis yang ke-12 diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, termasuk kebaikan Islam seseorang adalah ia meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lain seperti yang telah disebutkan. Pada hadis yang nomor 12 ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan satu hal yang penting. Seseorang beragama, ada yang beragama baru pada kulit luarnya saja, ada yang beragama sudah mulai bagus agamanya, masuk ke dalam daging, masuk kepada intinya. Maka termasuk tanda seseorang mulai bagus Islamnya, mulai bagus ia beragama Islam, menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
termasuk tandanya adalah dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya, meskipun terkadang sesuatu itu bermanfaat untuk orang lain. Karena keadaan seorang hamba ini berbeda-beda, bermacam-macam, maka hendaklah seorang hamba ini memperhatikan dirinya. Keadaan dirinya belum tentu sama dengan keadaan orang lain, maka termasuk kebaikan, tanda baiknya agama dia adalah dia selalu memperhatikan apakah hal-hal yang berkaitan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan dirinya sudah mulai dia sempurnakan atau belum. Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Ada hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hamba yang menasihati umat. Maka setiap perkataannya ini merupakan mutiara, perkataan-perkataan untuk perbaikan kepada umat. Dan memang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hamba tersebut dipilih untuk hal itu, sehingga meskipun omongannya itu tidak sedikit, tetapi setiap kalam, setiap omongannya itu penuh mutiara, penuh manfaat untuk umat. Ada sebagian hamba yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala belum dipilih untuk menjadi orang-orang yang banyak menasihati umat, sehingga kalau dirinya banyak berbicara, maka pembicaraannya banyak keluar dari kemanfaatan, baik untuk dirinya ataupun untuk umat. Tetapi mungkin dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hal-hal aktivitas perbuatan, sehingga setiap perbuatannya memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala perbuatan-perbuatan yang bermanfaat untuk dirinya, termasuk aktivitas dia melayani umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah seseorang itu bersikap sesuai keadaan dirinya pula. Ketika dirinya terasa lebih banyak mengerjakan sesuatu yang bermanfaat dalam hal perbuatan, hendaklah yang diperbanyak adalah perbuatannya daripada omongannya. Akan tetapi apabila seseorang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap ucapan-ucapannya ini memang nasihat untuk dirinya, untuk umat, bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk umat, maka janganlah seseorang tersebut mengurangi pembicaraan yang bermanfaat untuk dirinya dan untuk umat tersebut. Maka nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ditujukan kepada masing-masing umat beliau sesuai keadaannya masing-masing. Ada sebagian umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ngomong itu justru banyak yang tidak bermanfaat, tetapi kalau berbuat itu banyak bermanfaat.
Maka hendaklah orang-orang seperti ini memperbanyak diam daripada ngomongnya. Akan tetapi memang ada sebagian orang gitu, yang kalau ngomong itu isinya manfaat, isinya ilmu, isinya nasihat. Maka orang-orang seperti ini hendaklah tidak meninggalkan hal-hal yang bermanfaat tersebut, termasuk ucapannya yang bermanfaat. Maka kedua hal itu termasuk tanda baiknya Islam seseorang, tanda kokohnya iman seseorang, tanda ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menghamba, tanda ketundukan dia, ikut dia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena termasuk ciri khas iman yang diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iman yang akan menjadikan orang yang memiliki iman berbahagia adalah dirinya berpaling dari hal-hal yang sia-sia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman. Orang iman yang bagaimana? Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk dalam sholat ini termasuk tanda kebahagiaan. Maka lalai dalam sholat ini tanda kecelakaan. Sebagaimana dalam firman Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kecelakaan bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang sholat tetapi lalai dengan sholatnya. Maka para ulama sangat menekankan tentang pentingnya hal khusyuk. Ini adalah hal yang sangat bermanfaat. Maka perintah Allah tentang khusyuk ini minimalnya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, khusyuk yang minimal untuk urusan ucapan. Khusyuk itu tidak mengucapkan sesuatu kecuali bacaan sholat, bacaan Al-Quran, bacaan zikir, bacaan doa. Tidak bicara dengan temannya, tidak mengucapkan sesuatu di luar bacaan sholat. Itu khusyuk yang minimal dalam urusan ucapan. Begitu juga ada khusyuk yang minimal dalam hal perbuatan, yaitu kata para ulama, dia tidak berbuat, dia tidak bergerak dengan gerakan yang banyak, tidak bergerak 3 kali berturut-turut. Itu khusyuk minimal dalam hal perbuatan. Selain dengan sholat yang khusyuk, iman yang akan membuat seseorang berbahagia adalah yang disertai amalan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dia punya amalan senantiasa berpaling menjauhi dari hal-hal yang sia-sia. Menjauhi hal yang sia-sia tidak ada manfaatnya untuk urusan dunia saja. Itu suatu perkara yang umumnya manusia itu memandang hal yang baik, sesuatu hal yang apabila seseorang membuatnya tidak mendapatkan kemanfaatan di dunia, kok dia tinggalkan, itu merupakan hal yang baik menurut umumnya orang.
ngobrol gitu. Padahal waktu yang dia gunakan untuk ngobrol bisa digunakan untuk hal-hal yang akan bermanfaat meskipun hanya untuk urusan dunia. Orang yang sekedar ngobrol saja atau enggak melakukan aktivitas yang menjadikan dirinya mendapatkan manfaat keduniaan, itu dinilai oleh umumnya orang itu menjalankan aktivitas yang tidak menjauhkan dari kerugian dunia, itu sesuatu yang buruk menurut umumnya orang. Apalagi menurut orang-orang yang mulai baik Islamnya. Maka yang dinilai adalah bagaimana di akhiratnya, bagaimana di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya mengucapkan seperti ini nanti bermanfaat di akhirat atau tidak? Kalau saya mengucapkan seperti ini bermanfaat untuk saya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak? Allah ridho atau tidak? Begitu pula ketika mau berbuat. Kalau saya berbuat seperti ini di akhirat menguntungkan atau tidak? Di sisi Allah perbuatan seperti ini termasuk perbuatan yang diridhoi atau yang dimurkai. Nah, itu tanda mulai baiknya Islam seseorang. Akan tetapi meskipun seperti itu, ketika orang terbiasa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, itu sudah hal yang baik, sudah hal yang baik. Meskipun menurut pandangan agama, apabila kemanfaatan itu hanya di dunia, adalah kemanfaatan yang fata morgana saja, maka hendaklah mencari kemanfaatan yang fata morgana saja ini dihindari, karena itu termasuk bagian dari kebaikan Islam seseorang, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Saged dipaham nggih? Ini termasuk nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk introspeksi diri kita. Kita itu tiap hari itu semakin meningkat atau bagaimana? Termasuk introspeksinya meningkat atau enggak, kadar waktu yang kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat di akhirat dengan hal-hal yang bermanfaat di akhirat itu sejauh mana? Orang diberi waktu sama, modalnya 24 jam. Ada orang yang menggunakan waktunya 12 jam untuk agama. Para ulama tidak mengharuskan seseorang itu 12 jam untuk sholat terus, tidak mengharuskan 12 jam itu untuk baca Quran terus, tidak. Tetapi bagaimana para ulama memberikan nasihat, yang pertama, jangan maksiat. 24 jam hindari maksiat. Ketika seseorang menghindari maksiat, maka tinggal dua amalan, amalan ketaatan dan amalan yang masih netral, belum bernilai ketaatan dan belum bernilai maksiat, kecuali dengan meniatkannya untuk apa. Contoh tidur. Tidur ini bisa bernilai taat, bisa bernilai maksiat. Ketika tidur ini digunakan untuk mengumpulkan tenaga, diniatkan nanti untuk tenaganya untuk taat,
maka tidurnya bernilai ketaatan. Akan tetapi apabila tidurnya ini diniatkan untuk mengumpulkan tenaga yang akan digunakan untuk maksiat, maka tidurnya juga bernilai maksiat. Maka dari 24 jam, andaikan kita sudah memprogram diri kita 24 jam ini tidak ada program maksiat, maka iblis tidak akan tinggal diam. Hal-hal yang masih netral, yang bersifat mubah, tidak ada tuntutan untuk mengerjakan atau tuntutan untuk meninggalkan, ini pun yang masih diserang oleh iblis laknatullah alaih. Maka dari 24 jam umumnya orang tidur 6 jam. Maka bagaimana 6 jam ini tidak bernilai ketaatan. Minimalnya targetnya seperti itu, syukur bernilai kemaksiatan. Kemudian urusan makan dan minum. Untuk acara makan dan minum, mungkin 3 kali makan seseorang membutuhkan waktu 1 jam atau bahkan lebih. Itu untuk acara makannya saja, belum untuk mempersiapkan makannya, masaknya dan sebagainya. Maka makan ini semula tidak bernilai ketaatan atau bernilai kemaksiatan, akan tetapi bisa bernilai ketaatan bila untuk mendukung ketaatan, bisa bernilai kemaksiatan apabila mendukung kemaksiatan. Maka target iblis minimal tidak mendapatkan nilai ketaatan, sia-sia saja. Kemudian urusan bicara ini semula perkara yang netral, Tidak serta-merta orang itu kalau bicara mesti bernilai kebaikan. Juga tidak serta-merta kalau orang bicara itu mesti bernilai keburukan. Ada hal-hal yang bernilai kebaikan, tetapi pembicaraan manusia tidak lepas dari hal-hal yang tidak bersifat itu. Bicara hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan ketaatan ataupun kemaksiatan. Maka bagaimana bicaranya manusia ini oleh iblis pun ditargetkan minimal tidak ada nilai ketaatan di dalamnya. Maka dari hal itu termasuk yang diwanti-wanti oleh baginda Rasulullah SAW adalah hal ini. Termasuk Islam seseorang itu mulai baik adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Ngomong difikirkan bagaimana setiap omongannya bermanfaat di akhirat. Berbuat sesuatu bagaimana bermanfaat di akhirat. Maka caranya bagaimana? Kata para ulama, caranya dengan mengingat-ingat lagi dan mempraktekkan lagi ikrar kita akan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap saat, setiap tempat, setiap keadaan kita ingat-ingat apa perintah Allah, apa larangan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya terhindar dari sesuatu yang tidak bermanfaat, kita ingat tentang ikrar kita Muhammadur Rasulullah, bahwa kita akan mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepenuh jiwa raga, hidup mati, total.
100%. Maka kalau makan kita mengikuti baginda Muhammad, tidur kita mengikuti baginda Muhammad, ngomong kita sesuai arahan baginda Muhammad, minum kita sesuai arahan baginda Muhammad, gitu. Aktivitas-aktivitas kita, jalan kita, jalan ini semula ya tidak bernilai ketaatan dan juga tidak bernilai kemaksiatan. Kalau kita berjalan, terkadang sehari ini kita jalan 2 kilo, 5 kilo. Kalau niatnya jalan ini ya, untuk mendukung ketaatan, maka nilainya ketaatan. Kalau jalan ini menuju kemaksiatan, maka bernilai kemaksiatan. Maka termasuk cara menghindarkan diri dari ketidakmanfaatan saat berjalan adalah dengan menerapkan sunnah-sunnah yang mulia baginda Rasulullah SAW saat berjalan. Alias ketika seseorang 24 jam selalu berpikir apa perintah Allah, apa larangan Allah, ya kan? Bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah SAW saya terapkan, ya. Berjalan diterapkan, makan diterapkan, ya kan? Minum diterapkan, ya kan? Ke WC diterapkan, ya kan? Tidur diterapkan, maka seseorang ini termasuk tanda baiknya Islam dia, karena dia telah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Dengan mengamalkan sunnah-sunnah yang mulia baginda Rasulullah SAW, baik ketika berjalan, ketika makan, ketika minum, ketika duduk, ketika berbaring, ketika tidur, ketika ke WC, ketika kapanpun, maka akan menghindarkan seseorang dari sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya ketika di akhirat. Saged dipaham nggih? Wonten pertanyaan? Nggih. Tadi Ustaz sampaikan ada kemanfaatan yang bersifat kata morgana. Kalau nanti contohnya seperti apa? Kemudian yang kedua, bagaimana barometer seseorang dalam beramal itu Allah ridha atau tidak? Ukuran keridhaan itu seperti apa? Ada keridhaan. Iya. Ya, sementara jelas. Pemanfaatan fata morgana adalah nama lain, istilah yang saya sampaikan adalah kemanfaatan yang bersifat duniawi saja. Dunia ini bukan kehidupan yang sebenarnya. Dunia ini disifati dalam Al-Quran mata'ul gurur. Mata ini secara bahasa adalah kenikmatan, kesenangan yang sementara. Gurur ini banyak menipunya. Sedangkan akhirat disifati dalam Al-Quran wa inna daral akhirata lahiyal hayawan, gitu. Kehidupan yang sebenarnya. Maka segala sesuatu yang nisbatnya ke dunia ini bersifat menipu, fata morgana. Istilah fata morgana kan biasa untuk hal ketika orang itu dipanas terik, itu kehausan membutuhkan air. Ketika dia berjalan mencari air, tampak di jauh itu seperti air, tampak fata morgana air, gitu. Kalau istilah orang Jawa itu ndok amun-amun, gitu. Kayaknya ada sesuatu yang gemercik, gitu. Sesuatu yang bergelombang, dikira air. Setelah didatangi tidak ada air, cuma fata morgana. Suasana sangat panasnya, gitu. Dikira berair tetapi tidak ada air. Itulah fata morgana. Orang ketika mencari kemanfaatan hanya
kemanfaatan duniawi itu mencari sesuatu yang andaikan dia mendapatkannya itu mendapatkan sesuatu yang tidak sejati. Orang kalau ingin mendapatkan bahagia hanya kebahagiaan duniawi, itu kebahagiaan yang tidak sejati. Orang ingin mendapatkan kekayaan, tetapi kekayaan hanya duniawi, itu bukan kekayaan sejati. Orang ingin mendapatkan pangkat, tetapi cuma pangkat duniawi, itu bukan pangkat yang sejati. Karena semuanya itu akan berakhir dengan kematian dia atau dengan kematian dunia itu sendiri, alias kiamat, gitu. Orang menumpuk kekayaan, gitu, ditumpuk-tumpuk, bangun rumah tingkat, gitu, bertingkat-tingkat, harta kekayaannya disimpan di sana. Sekali dunia musnah, alias mungkin kiamat kecil untuk daerahnya, gempa bumi atau tsunami, itu semua ludes, ludes. Dirinya bahkan sebelum matinya itu sudah mendapatkan pelajaran dunianya, dirinya tidak lagi menggenggam sama sekali. Maka kalau orang hanya sekedar mencari kekayaan yang bersifat duniawi, itu merugi, tertipu, gitu. Kesenangan sementara, habis itu nggak punya apa-apa, tertipu. Dunia ini cuma sementara, dan itu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang di dunia itu tidak selamanya, dan itu pun sudah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya akhirat adalah tempat tinggal nanti untuk selama-lamanya. Dan setelah datang ke akhirat tidak akan kembali ke dunia. Itu semua adalah sudah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ajibnya ya kan, kebahagiaan atau tidak bahagianya seseorang di akhirat itu akan tampak ketika sejak di dunianya. Akan tetapi barometernya apa? Sekaligus untuk pertanyaan kedua, barometernya di dunia ini sukses adalah ketika agamanya itu sukses. Derajat yang sebenarnya adalah derajat agama. Semakin tinggi iman seseorang, di akhirat semakin tinggi derajatnya. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tinggi nanti di akhirat derajatnya. Semakin banyak hafalan ayat Al-Quran seseorang, nanti di akhirat semakin tinggi, derajat surganya pun semakin tinggi. Sehingga dalam fadilah Al-Quran, ya kan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada orang-orang yang ke akhirat membawa amalan membaca Al-Quran. Ini kata para ulama, ke akhirat membawa amalan baca Al-Quran ini bagi siapa? Orang yang hafal Al-Quran, gitu. Orang yang hafal Al-Quran. Maka Allah berfirman, bacalah Al-Quran, gitu. Maka dirinya akan membaca. Setiap selesai satu ayat, maka derajatnya dinaikkan satu tingkat, dinaikkan satu tingkat, dinaikkan satu tingkat. Sejauh mana hafalan seseorang, sejauh itu pula tingkat derajat ketinggian seseorang. Itulah hakikat derajat yang sebenarnya. Maka para sahabat dulu, meskipun masuk Islam itu sudah tua, itu tetap semangat menghafal Al-Quran. Kalau andaikan kita hitung, gitu, Al-Quran itu ada kurang lebih, gitu, 6.216 ayat, gitu. Ini ada perbedaan sedikit untuk hitungan ayat, karena pada zaman Rasulullah SAW itu Al-Quran itu belum diayati. Quran itu kadang turun 10 ayat, kadang 10 ayat yang belakang, nanti yang depan belum, jadi belum dinomeri.
Tetapi Rasulullah selalu kalau berhenti, kadang itu di sini tuh mesti berhenti, gitu. Kadang di sini tuh berhenti, kadang enggak, sehingga oleh para ulama terkadang terjadi perbedaan penghitungan apakah di tempat berhenti itu ayat ataukah cuma waqaf, seperti itu, gitu. Ya. Maka para sahabat ini meskipun sudah tua, gitu, mereka tetap semangat, ya. Bahkan karena ada sabda baginda Rasulullah SAW, barang siapa sungguh-sungguh menghafal Quran, ya, dia usaha sungguh-sungguh menghafal Quran, kok datang kematian belum selesai menuntaskan hafalan Qurannya, ya, nanti masuk ke kubur, ya toh, beresan sama malaikat, ya toh, nanti bangun dari kubur sudah hafid Quran, dikumpulkan dengan para hafid Quran, ya toh. Ini termasuk hal yang bermanfaat itu apa? Ngafal Quran. Ini andaikan kita itu sehari ngafal 2 ayat saja, andaikan. Ini secara hitungan matematika, ya, secara hitungan matematika. Setahun 360 hari. 360 hari. Berarti kalau kali 2 ayat itu berarti sudah 720 ayat. 720 ayat. Itu hitungan matematikanya, ya. Tiap hari istiqomah menghafal 2 ayat. Ditambah 1 tahun dapat 7.200 ayat. 10 tahun sudah hafid Quran. Andaikan, ya toh, umur 50 tahun ngafal, ya toh, sampai umur 60 tahun umumnya umur umat baginda Muhammad itu nanti masih bisa sempat hafid Quran. Tapi kok lali-lali. Makanya dulu sahabat Abu Hurairah dulu pernah curhat kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini sahabat Abu Hurairah kan masuk Islam kan sudah di Medina, tinggal 4 tahun kurang lebihnya dengan wafatnya baginda Rasulullah SAW. Awal-awal itu, dan beliau itu buta huruf, ya, nggak belajar baca tulis. Jadi modalnya itu kalau belajar agama itu semua dihafal. Nasihat Rasulullah dihafal, hadis-hadis dihafal, ya, ayat Quran ya dihafal, ya. Terus bagaimana ini? Kok beliau kadang ya sering lupa awal-awal seperti itu. Maka sowan kepada baginda Rasulullah SAW, termasuk, ya toh, dikasih amalan oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau itu, ya toh, dikasih penutup kain, ya toh, penutup kain, yang mana sudah didoai oleh Rasulullah SAW. Maka setelah beliau memakai penutup kain itu, beliau kalau memakai penutup kain itu mendengar sesuatu, menghafal sesuatu, tidak lupa-lupa lagi. Termasuk, ya toh, beliau mendapat doa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga. Maksudnya apa? Ketika seseorang ini mendekat dengan yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan dapat barokahnya. Maka termasuk biasanya atau yang dinasihatkan, atau kiai kepada santri itu suruh rajin baca ayat hirzi. Termasuk ayat hirzi ini di dalamnya ada ayat kursi. Dalam ayat kursi ini ada lafaz wala ya'uduhu hifdhuhuma. Ini para santri itu sering dinasihati kiai, ya, nanti termasuk, ya toh, untuk penjagaan apa? Penjagaan ilmunya, ya toh. Selain bisa diniatkan untuk menjaga hartanya, selain juga bisa diniatkan untuk menjaga keluarganya, termasuk bisa untuk menjaga ilmunya.
Maka para sahabat itu resepnya kalau secara dohir, sahabat Abu Hurairah itu nggak belajar baca tulis, gitu. Tetapi masalah selesai dengan amalan agama, dengan doa, dengan barokah yang mulia baginda Rasulullah SAW. Akhirnya beliau ini termasuk orang yang dipilih oleh Allah yang riwayat hadisnya paling banyak sampai kepada umat, 5.000 hadis lebih ya, yang sampai kepada umat. Riwayat Sayyidina Abu Hurairah termasuk yang barusan kita baca, Beliau itu berarti belajar langsung dengan yang mulia baginda Rasulullah nggak lama, nggak sampai 5 tahun, nggak sampai. Tetapi beliau memang semula termasuk ashabus sufah, gitu. Orang-orang yang istilahnya siang malam itu banyak meluangkan waktu di masjid, ya, di emperan Masjid Nabawi itu. Sehingga tatkala sebagian orang-orang itu sibuk mengerjakan pertaniannya, beliau tetap di masjid, gitu, menemani baginda Rasulullah SAW dalam menasehati agama, dalam pengajaran, dalam ngaji dan sebagainya. Maka barometer ridho Allah itu tadi, ridho Allah itu yang pertama, jawaban yang kedua tadi, jawaban dari pertanyaan kedua tadi, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat adalah dengan mengerjakan seluruh kewajiban. Itu minimal barometer keridhaan Allah, minimal barometer keridhaan Allah. Sebagaimana tadi ada minimalnya khusyuk, ini ada minimal barometer keridhaannya Allah. Pernah ada seorang Arab dusun, pedalaman, datang menjumpai yang mulia baginda Rasulullah SAW, minta nasihat. Maka oleh beliau dinasehati untuk mengerjakan hal-hal yang wajib, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, gitu. Itu nasihat-nasihat Rasulullah SAW kepada orang Arab pedalaman itu. Kata orang Arab pedalaman itu, gitu, ya akan saya kerjakan meskipun tidak saya tambah, tetapi yang wajib ini semua akan dikerjakan, ya. Maka setelah orang tersebut selesai dari sowannya kepada baginda Rasulullah SAW, ya, maka sabda baginda Rasulullah SAW, kalau orang ini benar, ya, seluruh yang wajib dikerjakan meskipun ya, tidak menambah dengan hal-hal yang sunnah, ini bisa menyebabkan dia sudah masuk surga. Jadi minimalnya adalah mengerjakan seluruh yang wajib, termasuk kewajiban itu meninggalkan seluruh hal yang haram. Seperti itu minimalnya. Syukur untuk meningkatkan derajat tadi ditambah dengan hal-hal yang sunnah, ya. Orang itu hubungan suami istri, kalau ingin tetap langgeng seperti suami istri, minimal tunaikan kewajiban. Istri ya menunaikan kewajibannya sebagai istri, suami menunaikan kewajibannya sebagai suami. Itu nanti keluarga itu tetap akan adem ayem, ya, syukur ditambah yang sunnah, ya. Aslinya istri itu nggak wajib, ya, nyediain kopi itu nggak wajib, ya. Tapi ya, kok istri, ya, suami pulang dari kantor disediain kopi, ya, itu nanti menambah cintanya suami kepada istri, ya. Ya, syukur dipijeti, ya,
syukur pijetnya ada plus-plusnya. Terus itu tambah suami itu seneng banget ya. Yang satu yang kedua, Iya. macam-macam. Iya. Macam-macam. Iya. Mau menyeleksi ini ridho atau tidak itu sulit. Misalnya ketika kita bernyanyi-nyanyi Iya. atau olahraga gembira sambil berjoget, Iya. apakah ini termasuk sia-sia? Iya. Apakah ini diridhoi Allah atau tidak? Iya. Atau hobi-hobi yang lain masih banyak? Iya. Apa kita harus selalu semua seperti itu? Ini bisa atau tidak? Apa seperti itu? Iya. Ini terutama apa itu yang sudah pensiun ini kan harus hati-hati sekali. Iya. Iya. Urusan nyanyi gitu. Kalau bicaranya tentang syairnya gitu, tentang apa yang dinyanyikan, ini tidak membahas alat musiknya gitu. Lantunan apa yang diucapkan, maka seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, kalau yang dilantunkan sesuatu yang bermaksiat maka nilainya maksiat, kalau tidak bahkan ketaatan maka bernilai ketaatan. Dan itu memang suatu kebutuhan yang faedahnya menurut ahli kesehatan untuk mengawetkan pikiran, supaya pikiranku nggak cepet pikun ya toh, nggak cepet stres dan sebagainya, itu perlu bersenandung. Makanya dalam agama itu ada kemurahan, termasuk sholawatan dan sebagainya gitu. Atau murotalan gitu. Apalagi yang suaranya itu dikasih anugerah suara indah itu seneng itu. Hanya saja oleh agama, suara-suara indah itu kalau kamu gunakan untuk melantunkan sesuatu yang isinya kemaksiatan atau mengarah kepada kemaksiatan, mendorong untuk pacaran dan sebagainya, itu nilainya maksiat. Maka hindari, ada pengalihannya. Ada pengalihannya. Kalau kamu lantunkan untuk suara indahmu untuk membaca satu ayat aja, dan satu ayat itu misal ada 17 huruf, itu berarti 170 kebaikan kamu dapat. Nah, seperti itu. Dan sebagainya. Kemudian urusan olahraga. Urusan olahraga itu apabila tidak melanggar syariat, dalam arti pakaiannya tidak membuka aurat ketika di depan umum ya toh. Kemudian itu olahraga tidak mensiarkan, dulu itu dibikin adalah yang membikin tuh orang-orang non muslim untuk mensiarkan diri mereka. Selain olahraga yang seperti itu sifatnya, maka boleh. Apalagi olahraganya itu bersifat melatih ketangkasan, yang arahnya itu andekan umat Islam itu kapan-kapan ada perintah untuk fisabilillah itu berangkat itu siap. Seperti itu. Olahraga, lari, berkuda, memanah, semua macam-macam. Semuanya itu bukan hal yang sia-sia. Apalagi hal-hal itu pernah dikerjakan oleh yang mulia baginda Rasulullah SAW atau sebagian sahabatnya, dan Rasulullah SAW tidak melarangnya. Seperti atraksi orang-orang Habasyah gitu. Atraksi dengan tombak, atraksi dengan tongkat gitu, di emperan masjid, dan itu dilihat oleh Nabi beserta para sahabat-sahabat yang lain gitu. Ketangkasan menggunakan tombak, ketangkasan menggunakan tongkat dan sebagainya. Karena itu nanti ketangkasan menggunakan alat-alat itu bagian nanti persiapan andaikan ada panggilan fisabilillah, dia sudah tangkas menggunakan hal itu. Seperti itu. Maka hal itu bukan hal yang sia-sia. Makanya itu tadi termasuk cara menghindari diri dari kesia-siaan ketika hal itu bagian dari sunnah yang mulia baginda Rasulullah SAW, baik sunnah fi'liyah dikerjakan oleh yang mulia baginda Rasulullah langsung, seperti lari gitu. Rasulullah pernah balapan lari dengan Sayyidah Aisyah gitu.
ataupun sunnah qauliyah Rasulullah SAW mengajarkan, misal bersabda mengajarkan ajarilah anak-anak kalian itu berenang dan memanah, ataupun sunnah takririyah Rasulullah belum ada riwayat mengerjakan, tetapi para sahabat mengerjakan, Rasulullah tahu tidak melarang. Itu semua lingkup untuk menghindarkan diri kita dari berbuat sesuatu yang tidak bermanfaat seluruhnya. Sepak bola. Sepak bola ini ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ruh Islam. Ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ruh Islam, termasuk termasuk pakaian Kalau pakaian standarnya sepak bola itu kan itu terbuka auratnya. Yang kedua sepak bola ini ada unsur orang itu rame, teriak-teriak sesuatu yang hal itu mencerminkan lalai, mencerminkan kelalaian. Maka kata para ulama, ketika andaikan seseorang main sepak bola itu untuk melatih fisiknya dengan lari, melatih ketangkasannya, sesuai kandungan pelajaran dalam olahraga Islami, dan menghindarkan dari sesuatu yang dilarang oleh syariat seperti membuka aurat dan sebagainya, itu nanti sepak bola boleh dan bermanfaat. Tetapi kalau tidak bisa menghindarkan dari hal-hal yang dilarang oleh syariat, itu tetap tidak boleh. Seperti itu. Berjoget. Yang laki-laki atau yang bergaji berjoget dengan musik irama itu kan melatih pergerakan. Kedua kalinya misalkan kita tasbih itu biasanya kita kan melatih pergerakan dengan bendang dan berjoget. Joget termasuk joget itu asal mulanya tidak langsung dilarang oleh agama, termasuk yang tadi dalilnya orang-orang Habasyah itu atraksi di emper Masjid Nabawi itu. Mereka juga melakukan gerakan-gerakan. Maka termasuk inilah yang sebagian orang itu ada mengistilahkan tarian sufi dan sebagainya itu. Hanya saja yang perlu dicatat itu, joget itu yang menjadikan timbulnya maksiat itu yang dilarang, Karena hal-hal yang semula mubah, seperti yang disampaikan tadi, makan semula mubah bisa bernilai maksiat ketika menjadikan maksiat, menimbulkan maksiat, bertujuan maksiat. Joget, Kalau joget itu dilakukan oleh perempuan di hadapan selain suaminya, itu nanti secara uruf, secara umum menimbulkan kemaksiatan. Maka itu enggak boleh, Maka itu tidak boleh. Tetapi ketika kalau sekedar untuk gerakan-gerakan, keseragaman dan sebagainya, selama istilahnya koridornya itu tidak menimbulkan kemaksiatan, itu nanti itu boleh. Karena joget wanita itu, tubuh wanita itu kan Masya Allah, gerakannya itu umumnya itu bikin hati itu berdebar. Pikiran itu nggak bisa jernih, Pikiran itu nggak bisa jernih. Ya, orangnya mau bohong atau maksudnya diakui nggak diakui seperti itu.
Nah, wanita itu boleh gak joget? Ya boleh saja. Seperti di depan suami joget ya toh, tarian Arab atau tarian apa gitu toh. Itu justru malah nanti ketika pas di tempatnya, ketika sesuatu pas di tempatnya bisa bernilai pahala. Berarti kalau joget sama istrinya Ya boleh. Itu jogetnya sampai plus-plus pun ya juga boleh. Ya. Jadi pesertanya bagaimana? Pelatih senamnya kan perempuan. Kita sebagai peserta gerakan. Ya. Maka yaitu tadi hendaknya mulai itu diarahkan kepada yang syar'i. Kalau pesertanya seluruhnya wanita, kemudian pakaiannya menutup aurat semua, termasuk syaratnya menutup aurat itu yaitu tidak transparan dan tidak membentuk lekuk tubuh, itu boleh saja. Celana kan nggak harus ketat, training juga bisa, kaos juga nggak harus ketat ya, kaos yang longgar juga bisa, seperti itu. Seperti itu. Dan kalau aurat sesama wanita kan nggak seperti di depan laki-laki. Jadi andai kan nggak pakai kerudung, tetapi pesertanya perempuan semua, ya nggak masalah, seperti itu. Jadi Islam itu longgar ya toh. Orang itu ketika belum akad nikah, pacaran, megang, itu dosa. Tetapi kalau sudah akad nikah dengan cara yang diperintahkan oleh Allah, megang itu loh berpahala. Gitu. Musik ya berpahala, gitu. Nyapa Thomas kok musik golek ganjaran, gitu. Gampang golek ganjaran, gitu. Ini cocok asli niku, asli. Iya. anak-anak itu tidak mimpi sehingga saya untuk nyanyi. Kalau kita senang atau malam kegiatan itu dalam ruangan itu maksudnya ya latihan dapur ada menyanyi paduan ada kadang kita juga itu termasuk kadang ada yang melarang kadang dilarang. Kalau seni termasuk dilarang ya? Porsi sebaiknya dihindari. Banyak ulama yang melarang gitu. Makanya sesuai kaidah ada perkara yang jelas halal, seluruh ulama sepakat halal. Ada perkara yang seluruh ulama sepakat haram. Ada yang khilaf di antara para ulama. Nah, yang khilaf ini sesuai hadis yang telah kita kaji sebelumnya, wattaqis syubhat ya ta. Jauhilah perkara yang syubhat. Termasuk kategori perkara syubhat adalah perkara yang dikhilafkan oleh para ulama. Pakai yang lain juga bisa, Kita tidak dilarang total, Yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke Madinah itu juga disambut oleh nyanyian Tola'al Badru Alaina, misal itu ya. Kemudian sebagian masyarakat juga membawa rebana, gitu. Rebana itu kalau sudah tahu kuncinya itu variasinya jadi macam-macam, gitu. Itu sudah kalau bassnya itu diperbesar itu sudah setelah mau copot itu jantungnya sudah asik loh maksud saya. Jadi maksudnya apa? Memang fungsinya di dunia ini kita itu nggak bisa loss ya, no? Apa yang kita inginkan itu kita lampiaskan itu tidak. Itu prinsip hidup di dunia. Karena langkah ke surga itu ya sesuai dalam Al-Quran itu, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kalau orang itu ingin surga itu tempatnya nanti, maka amalannya wa nahan nafsa 'anil hawa, ya, menahan hawa nafsunya.
Maka nafsu ini pun ada perintahnya oleh agama dan ada larangannya. Nggak bisa los. Musik juga nggak bisa los. Ada yang boleh, ada yang dilarang. Seperti itu. Begitu juga tadi praktek olahraga, ya toh. Jadi nggak bisa los, ya toh. Ada yang berfaedah, ada yang dilarang itu tadi. Memang karena prinsipnya secara umum itu seperti itu. Maka bisa dialihkan kepada yang boleh itu tadi, yang bermanfaat dari sudut pandang agama. Bahkan para ulama-ulama terdahulu itu mereka untuk menjaga dirinya dari sesuatu yang maksiat, itu mereka mengerjakan sesuatu yang mubah. Orang itu secara umum 24 jam dalam amalan ketaatan terus, dalam arti sunnah dan wajib saja, itu umumnya bisa bosen. Maka ulama-ulama terdahulu terkadang mengerjakan hal-hal yang mubah, yang penting oleh agama itu boleh, ya kan? Tidak selalu dalam hal yang wajib saja atau yang sunnah saja. Supaya apa, kata mereka, saya khawatir kalau nanti datang kebosanan, kok itu jatuh mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh agama, maka itu berbahaya bagi saya. Maka untuk menghindari jatuh kepada yang haram, mengerjakan yang mubah, ya toh? Mengerjakan yang mubah, ya toh? Main voli mungkin cuma di rumah sama istri, ya toh, pakainya ketat ya nggak masalah. Meskipun bukan di pantai tapi kayak voli pantai, nggak masalah kan gitu. Seperti itu. Dulu olahraga kan ajarkan voli, sepak bola. Iya. Atau yang lawan jenis. Ya mungkin nanti bisa diarahkan, diatur, ya kalau misal mulai pakaiannya, mungkin ketika bertanding itu laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, diajarkan seperti itu. Nah, kesempatan sedikit demi sedikit, ya toh. Seperti proses yang mulia baginda Rasulullah SAW. Orang di Mekah itu enggak langsung total berubah 100%, enggak. Semua proses, ya toh. Dan proses inilah itu membutuhkan kesabaran dan mujahadah, ya toh. Makanya surat Al-Asr itu tidak meninggalkan ketika watawasau bil haq, seseorang itu selalu menasihati tentang kebaikan, tidak terlupa watawasau bis sabr. Ini akan ada proses, maka orang itu harus sabar. Kalau nggak sabar, berhenti, ya sudah, nggak lanjut lagi, itu amalannya nanti gagal. Seperti itu. Temboro ya sekarang dengan dulu itu proses, ya, proses. Zaman kecil saya, masya Allah, ya, Temboro itu antena TV itu tinggi-tinggian, ya. Ada yang beli bambu itu satu itu, ya. Itu kan sudah tinggi, bambu utuh itu. Kalau yang lebih keren nanti beli besi. Antena itu kan tinggi-tinggian. Dulu kan jangkauannya untuk TV bisa ANTV, bisa Indosiar, bisa macam-macam, itu kan perlu antena yang tinggi. Dulu masa lalu Temboro seperti itu. Sampai ada yang 3 pipa, 4 pipa sampai tinggi sekali, ya toh. Biar jernih, ya toh. Gambarnya itu jernih. Masa lalu Temboro. Tapi proses sedikit, ya toh. Diajak memakmurkan masjid sedikit, ya toh. Lama-lama malu kalau tinggi, agak pendek, ya toh. Mulai malu lagi, antena di dalam rumah. Mulai malu lagi, TV-nya kalau sudah bermasalah sudah nggak dibawa ke servis, ya, kayak gitu. Seperti itu, bertahap. Ya toh. Ada lagi mungkin? Termasuk bermanfaat. Tidur itu durasi yang banyak untuk manusia, dan inilah termasuk yang membedakan dengan malaikat, gitu.
Termasuk bedanya manusia dengan malaikat itu, manusia itu diciptakan oleh Allah, onderdilnya itu butuh istirahat, gitu. Butuh istirahat. Tetapi istirahat ini bisa menjadi hal yang tidak sia-sia ketika niatnya betul, gitu. Sebetulnya proses tidurnya itu mirip saja, ya, menjamkan mata, gitu, melepaskan lelah, gitu, kemudian terlelap. Antara orang itu, ini kan nggak tahu, dua orang tidur secara tampak mata, nggak tahu ini mana tidurnya yang bernilai maksiat, yang bernilai taat. Karena apa? Termasuk yang menjadikan nilainya berbeda adalah niatnya. Ada yang tidurnya itu nilai untuk taat, nanti bangun supaya semangat tahajud, gitu. Ini sudah capek ini, kalau diterusin sholat malam, bisa-bisa sholat malam sambil ngantuk, gitu. Akhirnya ini nggak baik juga. Maka saya tidur, nanti kalau bangun itu biar semangat gitu. Doa kepada Allah itu ya sungguh-sungguh, nggak sambil ngantuk-ngantuk sampai mana tadi bacaannya nggak tahu. Nggak seperti itu. Tetapi ada orang yang itu saking apa ya toh, tidurnya itu karena ya sudah capek, maksiatnya sudah capek. Dia nanti niat kalau bangun melek lagi mau maksiat lagi. Maka 6 jam itu 6 jam aktivitasnya istirahat, tetapi 6 jam ada yang bernilai pahala, ada yang 6 jam bernilai dosa, termasuk sebab niat. Nih. Istri kita ini kan yang melahirkan anak-anak kita, Ustaz, ya. Jadi kadang kita ini bosan sama istri ini, dosa nggak? bosan. Sayyidina Umar pernah ada orang tuh bilang, Sayyidina Umar, saya itu ingin menceraikan istri saya. Nah kenapa? Untuk saat ini saya sudah nggak terlalu cinta sama istri saya. Kata Sayyidina Umar, nikah itu bukan cuma untuk urusan cinta-cinta itu saja, bukan. Nikah itu untuk kamu supaya tambah pahala, untuk menghindarkan dari dosa, bukan sekedar untuk cinta-cinta itu saja. Dan biasanya kalau kamu itu nggak selera lagi, itu karena ada kelainan pada diri kamu. Gambarannya begini, ya kan? Wanita itu bagi laki-laki itu sesuatu yang menggiurkan. Itu kalau laki-laki normal, ya. Kok ada ini sesuatu tidak menggiurkan lagi, pasti dia sudah mengetahui yang lain yang menggiurkan. Hanya saja yang lain itu bukan perkara yang halal. Itu repotnya di situ. Itu seperti itu. Wanita itu sesuatu yang menggiurkan bagi laki-laki. Kok tidak menggiurkan lagi? Oh, berarti ini kamu sudah tertarik oleh sesuatu yang lain. Tetapi ingat, sesuatu yang lain, yang pertama itu belum berarti takdir kamu. Yang kedua, saat itu posisinya bukan hal yang halal untuk kamu. Makanya setiap kali kita itu mengkonsumsi yang haram, gitu, maka kemakbulan diri kita itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri kita semakin jauh dari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan kita dalam melaksanakan perintah Allah, urusan pernikahan semakin jauh dari hati kita. Maka itu sering dinasihatkan oleh para ulama. Kenapa kita itu harusnya seperti Rasulullah, semakin tutup usia itu semakin romantis, gitu. Semakin mendekati tutup usia itu semakin romantis. Resepnya apa? Karena orang itu kalau sudah oleh Allah dikasih kenikmatan ibadah,
itu sudah, yang lain nggak terasa. Orang yang dikasih kenikmatan tahajud, kadang itu loh 2 rakaat tiba-tiba subuh mulai habis isya. Sayyidina Utsman malah 1 rakaat witir, 1 khataman Quran, gitu. Itu ketika sudah ada kenikmatan ibadah. Termasuk nilai ibadah itu bisa masuk dalam pernikahan. Nah, kenapa ini nilai yang lezat seperti ini bisa hilang ketika orang itu sudah mulai mengkonsumsi yang haram itu tadi, gitu. Jadi bukan sekedar makanan haram, bukan sekedar minuman haram, yang dilihat itu haram, itu juga nanti akan menjadikan rasa nilai ibadah itu lezat, agung dalam hati kita itu akan sirna, akan menjauh. Kalau melihat saja segera istighfar, ya toh. Nanti ya toh ganti lihat istrinya, ya toh. Dinikmati gitu. Ada apa toh yang kok tumben sekali natap saya seperti itu, ya toh. Saya itu kalau natap dirimu itu ya toh seperti pokoknya luar biasa. Dan memang seperti itu. Dan memang seperti itu. Sampai yang mulia baginda Rasulullah SAW itu selalu menasihati, kalau nanti ya toh, manusia itu bukan seperti malaikat. Nah, maka nasihatnya Rasulullah SAW, kalau ya toh, seseorang lewat ketemu seperti yang kita pernah bahas juga, ya toh, wanita lewat, ya toh, dia terpana, ya toh, maka segera datangi istrinya, ya toh, datangi istrinya, datangi yang halal. Termasuk ternyata fungsinya kalau orang mendatangi istrinya, menunaikan hajatnya dengan istrinya, nanti hormon-hormon itu ketika dia lepaskan barengan dengan hajat dia tunaikan kepada istrinya, itu pikiran-pikiran itu juga akan bisa terlepas, loss. Seperti itu. Seperti itu termasuk faedahnya. Karena kalau kita itu pun nanti andekan, setan itu menggoda, istilahnya pacaran dengan satu wanita, nanti wanita itu dipacari, nanti ya ternyata setelah dipacari itu yo gak aduh karo sing sadurunge. Itu pertama. Yang kedua, ketika ada wanita lain dia akan tertarik juga, maka pacaran itu bukan jalan keluar. Tertarik dengan yang lain itu bukan jalan keluar. Kita punya mobil gitu, terus tertarik sama mobil orang lain, kok itu jalan keluar? Enggak, itu bukan jalan keluar. Karena ketertarikan kalau dituruti itu tidak menjadikan jalan keluar. Tetapi ketertarikan itu hendaknya dimanage, gitu. Kehendak seseorang itu dimanage, diatur, yang baik itu, yang bermanfaat itu dilanjutkan, yang tidak bermanfaat itu segera dihentikan. Kalau tidak, dirinya akan diperbudak oleh keinginan-keinginannya, oleh nafsunya, sehingga dirinya tidak merdeka untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak, ini kaitannya dengan ini kadang-kadang ini lingkungan itu ada namanya senam. ini 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 Tadi dapat dia pakai ada surat ada sairnya, terus kemudian dicampur. Ini gimana ya? Dan sairnya itu sair yang tidak ya agak ya, ya sarannya dirubah sedikit demi sedikit, ya toh. Pakaiannya, musiknya, ya toh, syairnya itu dirubah sedikit demi sedikit. Olahraga itu boleh, ya toh. Melantunkan sesuatu lagu itu dibagi dua. Kalau syair-syairnya itu sesuatu yang mengarah kepada maksiat, yaitu buruk, yang tidak ya tidak, dirubah sedikit demi sedikit. Caranya ya toh, diperkuatkan amalannya, termasuk ibu-ibunya, ya toh. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in 13 tahun di Madinah itu yang banyak adalah diterima urusan ajaran keimanan.
13 tahun tuh yang duanya itu keimanan, bukan peribadahan. Yang duanya loh ya. Ujian-ujian keimanan, ujian-ujian yang akan meningkatkan kualitas iman mereka. Ketika kualitas iman itu meningkat, maka orang itu akan siap melaksanakan aturan peribadahan itu, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah fitrah, memang sudah seperti itu jalannya ya. Kalau orang itu meningkat ya, semangat agamanya, meningkat kualitas keimanannya, maka kesiapan untuk melaksanakan aturan syariat itu pun akan semakin bertambah. Caranya seperti itu. Berarti di rumah ya kan, dihidupkan taklimnya, dihidupkan dakwahnya, dihidupkan ibadahnya. Nanti lama-lama ya toh, sebagaimana inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Amalan agama ini kalau benar-benar diperhatikan, lama-lama dengan amar ma'ruf, maka nahi mungkar itu akan terwujud. Ya, contohnya Temboro, diajak memakmurkan masjid begini, lama-lama ketika dengar nasihat agama itu rasanya celes di hati, siap untuk melaksanakan. Insyaallah nggih. Mugi-mugi Allah tampi ndadosaken asbab hidayah kebukaipun sedaya kesainan lan barokah, tetepun sedaya keawanan lan kecelakaan kangge diri kita, keluarga kita, keturunan kita, sederek kita, kerabat kita, tetangga kita, ahli kampung kita, rencang-rencang kita, umat seluruh alam. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah hamdi, subhanallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.